Sekarang untuk 100.000 kayaknya berat nih, karena ada kebutuhan yang lain. Nah, padahal Bu, secara hitungan angka, Bu, si A bersedekah setahun sebesar 1 juta. Si B satu hari 2.000 tapi rutin setahun. Kalau kita kalkulasikan, si B berarti dia bersedekah itu 700.000 lebih, Bu ya. 365 kali 2 730, kelihatan dalam ekonomis katanya. 730.000. Kalau hitungan logika manusia berarti kita lebih demen sama si A. Betul nggak Bu? Kenapa? Dia ngeluarin dalam setahun 1 juta. Tapi si B cuma 730.000 tadi. Kita lebih kurang Bu. Kenapa? Total kena setahun 730.000. Tapi di hadapan Allah, Allah suka sama si B Bu. Apa yang membuat Allah suka? Rutin, continue, atau yang kita katakan istiqomah. Nah Ibu, kita akan bahas nih Bu, apa sih masalah terbesar kita Bu, sehingga kita lepas dari yang namanya istiqomah ya. Jumhur ulama mengatakan Bu, ulama salaf mengatakan Bu, 3 unsur ini harus ada kalau ingin menjadi hamba yang istiqomah Bu. 3 unsur, satu paket Bu ya. Kalau pengen jadi hamba istiqomah Bu, yang pertama yaitu harus lillah. Lillah, apa artinya lillah Bu? Karena Allah. Kalau bukan karena Allah, mungkin dia melakukan, tapi potensi untuk continue istiqomah besoknya, seminggunya, sebulannya itu kecil kemungkinan. Kenapa Bu? Karena untuk menjadi orang baik, ketika tidak karena Allah, maka itu berpeluang kebaikannya akan berhenti di pertengahan jalan. Contoh, si A dia berbuat baik karena si B, berarti bukan karena Allah. Ketika ada si B, mungkin dia semangat melakukannya. Tapi ketika si B udah nggak ada, gimana Bu? Kebaikannya juga akan berhenti. Makanya spirit yang saya sampaikan Bu kepada para karyawan, saya sering training di perusahaan-perusahaan di Bantul Bu, apa itu, jangan jadikan bos sebagai acuan semangat dalam bekerja karyawan. Ada bos semangat, nggak ada bos. Harusnya ini kerja jadi untuk Allah ini. Begitu pula Bu, maaf Bu ya, mohon maaf. Bikin kopi jangan karena suami. Bikin nasi goreng jangan karena suami. Ada yang karena suami, tapi ada juga Bu ibu-ibu di luar sana, nggak di sini Bu ya, di luar sana bikin kopi, bikin bagus servis terhadap suami cuman di awal Bu. Ada apa di awal bulan Bu? Ada apa Bu? Awal bulan mah Bu, Masya Allah, suami sebelum pulang teh Bu sudah dandan cantik ala kondangan Bu. Kosmetik, parfum, pakaian terbaik. Dengar suara motor suami di luar atau mobil datang ngeng-ngeng, wah, senyuman terindah sesiap Bu. Ada apa di awal bulan? Oh, gajian. Minggu depannya 2 minggu lagi Bu, apakah masih seperti itu? Tidak. Oh, pengalaman nih. Ya Bu ya, minggu depan 2 minggu lagi Bu, suami pulang, ternyata pakaiannya masih pakaian daster. Aromanya aroma dapur. Wajahnya Bu, wajah bangun tidur. Suami pulang, Assalamualaikum. Masih asik Bu depan TV nonton drakor, drama Korea. Assalamualaikum. Mah, cik atuh A, dah gak dikunci pintu teh. Halo. Kayak ke rumah siapa aja. Nah, coba kita lihat Bu dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 218. Al-Baqarah surat kedua surat Al-Baqarah
Di sini Bu, kekuatan istiqomah yang luar biasa Allah gambarkan terhadap 3 aspek yang tidak bisa dilepaskan. Surat kedua Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka hijrah. Apa arti hijrah, Bu? Berpindah. Berpindah dari Garut ke bukan ke hijrah, Bu, pada hijrah ke mana? Ke Bandung, ya bukan Bu. Ini Bu ya, hijrah di sini Bu, kita nggak bisa memahami menggunakan makna hijrah sama seperti zaman Rasulullah. Ya, kalau al-muhajirin, orang-orang yang hijrah Bu, itu dari Mekah ke Bu, pada hijrah ke mana lah? Ke Mekah, ke Madinah, betul Bu? Enggak. Al-muhajir, orang yang hijrah zaman sekarang itu Bu, orang-orang yang berpindah keadaannya. Dulunya tidak pernah, mulai melakukan. Dulunya malas, mulai rajin. Ini Bu, ya, dulunya buruk menjadi baik. Ini hijrah sesungguhnya Bu, ya. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dalam hijrahnya dia bersungguh-sungguh, ya. Iman, hijrah, merubah dirinya Bu, kemudian di jihad. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin kita bisa hijrah dengan maksimal kalau tanpa lillah? Alhamdulillah Bu, sekarang saya mamah, saya sudah sok taklim nama ke kajian majelis taklim sunnah cenah. Ya, apa harapannya? Biar dapat calon yang ditiungnya panjang, biar dapat ahwat yang dia hafalannya banyak, biar dapat orang ahwat yang dia hafal bahasa Arab. Nggak harus Bu. Bukan itu poin pertama untuk hijrah. Bukan. Kalau niat dia hijrah berharap dunia, hati-hati Bu. Sampel contoh yang Rasul ambil dalam hadis riwayat Muslim tentang hijrah, tentang niat. Tahu Bu? Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Sesungguhnya balasan setiap perkara seseorang atau amal seseorang itu Bu akan dibalas oleh Allah tergantung atas apa yang dia niatkan. Makanya penting lillah ini yang pertama Bu. Kemudian Nabi mengambil sampel, bukan sholat terkait niat Ibu, tapi Nabi mengambil sampel tentang hijrah. Kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul tujuannya, niatnya karena Allah Bu, lillah. Dia mulai istiqomah lillah Bu, hijrahnya lillah. Maka kata Nabi Bu, balasan hijrah ini akan dibalas karena Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imro'atin yankihuha. Tapi kata Nabi, siapa yang hijrah karena mengharapkan dunia tujuannya, tadi Bu, ya, rek taklim, rajin taklim. Kenapa taklim? Pengen dekat sama si dia. Aduh, jangan Bu. Ini yang akan berpeluang akan merusak nanti Bu hijrah kita.
Ketika harapan atau ekspektasinya nggak tercapai Bu, maka akan melahirkan kecewaan. Betul nggak Bu? Benar atau betul? Sudah sering taklim, pengen dekat sama si A, wah alhamdulillah nih. Udah merasa dekat Bu, tiba-tiba kita ngomong sama si A, besok pengen niat, ya Allah, besok saya pengen menghitbah langsung si dia, Bismillah karenamu. Tapi Allah tahu niat awalnya Bu. Besok paginya dapat undangan. Ternyata ahwat ini mau kira-kira Bu besok masih semangat nggak taklimnya Bu? Itu pengalaman pribadi itu. Ibu mohon maaf ini Bu, yang menjadi penyebab kita tidak istiqomah dalam ibadah Bu, masalah niat, tidak lillah. Bahkan saya masih ingat Bu, beberapa tahun yang lalu saya punya anak didik Karang Taruna Bu di Bandung, kota Bandung. Masya Allah Bu, dia mulai rajin tahajud Bu. Itu tergambarkan dengan statusnya di FB. Tiap pagi Bu, subuh ke masjid. Apa statusnya Bu? Pagi-pagi, alhamdulillah bisa tahajud bareng Umi. Anak SMA Bu, bisa tahajud bareng Umi. Perasaan dia manggil ibunya teh mama, Umi teh saha. Ya namanya kan di FB kan Bu, tampak Bu ya, siapa dapat apa dan dekat sama siapa, di tag Bu, Umi di tag sama dia, Umi tag siapa gitu. Waduh, pagi-pagi Bu ke masjid, Masya Allah, semangatnya luar biasa Bu. Itu hidup hampir 2 minggu, alhamdulillah. Satu waktu saya subuh-subuh aneh loh, kok si A ini gak ke masjid lagi? Mungkin ada tugas sibuk dan sebagainya Bu. 2-3 hari gak sibuk, saya penasaran Bu. Tiba-tiba di FB-nya saya lihat, loh pantesan status sama Umi tidak ada. Saya tanya sama temannya, di mana sih ini? Oh, Om, dia manggil saya Om Bu, karena saya memang biar lebih akrab. Om, si dia lagi ada masalah sama Uminya. Akhirnya apa Bu? Subuh enggak, tahajud juga enggak. Apa penyebabnya Bu? Dia menghilangkan unsur pertama yang penting dalam istiqomah, yaitu lillah. Ketika lillah Bu, lihat kata Allah dalam ayat ini Bu, orang yang beriman dan hijrah mulai melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh apa yang ada dalam hati mereka, kata Allah Bu, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat. Jadi Bu, bukan masalah eksistensi yang dia kejar ketika dia beramal tuh, bukan masalah popularitas, tapi yang dikejar Allah ridho enggak? Allah suka enggak sama saya? Makanya Nabi pernah menggambarkan Bu, orang yang ikhlas dalam beramal, yaitu ketika dia bekerja jadi juru parkir misalnya Bu, maka dia akan maksimal jadi juru parkirnya. Orang yang ikhlas dalam bekerja, ketika dialihkan pekerjaannya menjadi tukang kebun, dia akan semangat dalam bekerjanya. Jadi tukang cuci piring bersemangat Bu. Masya Allah Bu, kalau kita lihat para sahabat luar biasa Bu. Contoh Bu, sahabat yang luar biasa Khalid bin Walid. Pernah dengar Bu? Khalid bin Walid? Pernah Bu ya, sahabat Nabi? Panglima perannya Rasulullah SAW. Panglima perang Bu. Di zaman Nabi kepake jadi panglima, pimpinan perang Bu. Di zaman Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, menggantikan yang pertama Bu, Khalifah Abu Bakar, tetap dipakai jadi panglima perang. Setelah itu Bu, Abu Bakar meninggal dunia, khalifah kedua siapa? Umar bin Khattab. Apa yang terjadi Bu? Sama Umar bin Khattab, Khalid bin Walid Bu dijadikan jadi prajurit biasa Bu. So Ibu, punten, kumaha keadaan kita Bu, kira-kira Bu? Ibu jadi ketua ini ya, alhamdulillah ketua ini, alhamdulillah. Pas tiba-tiba, Ibu gabung yuk di grup ini Bu, gabung. Nggak dapat jabatan, Ibu mohon maaf ya, Ibu jabatannya biasa-biasa aja, nggak ada jabatan. Zaman sekarang Bu, kalau keadaan seperti ini tiba-tiba bakal left group. Tahu left group Bu? Apa artinya? Keluar, dak mau teka pakai cenah. Aduh enggak Bu. Khalid bin Walid ketika zaman Nabi jadi panglima perang Bu. Di zamannya Abu Bakar jadi panglima perang. Ketika jadi di khalifah kedua Abu Umar bin Khattab, apakah beliau left group?
Apakah beliau belik? Ya, belik ya, sebenarnya belik ya. Beliknya apa? Ya, fundung ya. Fundung. Yang fundung ya Bu. Dan di Arab nggak ya Eropa ya, fundung Bu ya. Apakah beliau fundung Bu? Tidak. Masya Allah, bayangin Bu. Ketika Khalid bin Walid menjadi prajurit biasa Bu, Umar bin Khattab tuh Bu, mohon maaf ya, istilah kita mungkin Bu, diprotes oleh para tokoh-tokoh Islam ketika itu Bu, mempertanyakan, "Hai Umar, ini panglimanya Nabi, ini panglimanya Abu Bakar, mengapa kau jadi khalifah? Loh, kok tiba-tiba dua panglima di era kejayaannya Nabi dan Abu Bakar kau pindahkan menjadi prajurit biasa?" Apa kata Umar Bu? Luar biasa jawaban Umar Bu. "Aku tidak ingin kaum muslimin merasa kemenangan demi kemenangan yang didapatkan itu karena hebatnya Khalid. Bukan. Tapi karena Allah. Khalid bin Walid itu pas mau perang jumpa sama prajurit biasa. Mereka pengen tahu bagaimana perasaannya Khalid. Apakah belik, apakah kudung, apakah baper? Enggak Bu. Ditanya Bu sama prajurit lain, "Ya Khalid, bagaimana perasaanmu yang kemarin di zaman Nabi kau jadi pemimpin perang, panglima perang, kemudian di zamannya Abu Bakar tetap jadi panglima perang, sekarang Umar jadi khalifah, kau turun pangkatan jadi prajurit biasa. Bagaimana perasaanmu? Apakah kau marah?" Apa jawaban Khalid Bu? Dengan tersenyum Khalid menjawab, "Hei kalian, kebayang nggak kalau sampai saat ini aku masih menjadi pimpinan perang, kira-kira kalian bisa ngobrol seperti ini nggak sama aku? Kalian gimana mau tahu cara berperangnya aku?" Jadi beliau nggak baperan, beliau nggak diam di rumah 1 hari 1 malam 1 minggu, enggak Bu. Karena ketika diarahkan jadi panglima, lillah. Di Abu Bakar lillah. Ketika Umar menurunkan pangkatnya Bu jadi prajurit biasa, beliau tetap Masya Allah. Inilah hakikat hijrah Ibu. Makanya Ibu, poin pertama, usul pertama Bu, ini istiqomah dalam ibadah Bu. Terus Bu, luruskan niat ibadah karena Allah. Karena inilah Bu, tujuan ibadah yang Allah inginkan adalah bagaimana kita ikhlas dalam beribadah. Coba kita lihat ayatnya Bu, dalam Quran surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat ke-5. Surat 98 Al-Bayyinah ayat ke-5. Surat Al-Bayyinah halaman 598, surat ke-98 ayat 5, halaman 598. Surat 98 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, ya, yang lurus atau istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bu, kata Allah Bu, kita diperintahkan ibadah itu kudu ikhlas. Apa arti ikhlas? Apa artinya
ikhlas ibu? Mengharapkan ridho Allah semata itu ikhlas. Ibu, ini secara bahasa bu ya, ikhlas itu bu maknanya murni. Apa arti murni? Ibu, di Garut ada, tapi kalau yang terkenal kalau nggak salah di Bandung bu ya, di Lembang ada susu murni nih. Di Garut ada bu? Oh. Baik, apa arti susu murni? Oke, susu yang murni yaitu susu murni. Iya, susu yang tidak tercampur dengan yang lainnya, betul bu? Ketika ada susu murni bu tercampur dengan stroberi, ayo bu susunya murni bu rasa stroberi, berarti sudah tidak? Benar nggak bu? Susu murni tercampur sama kopi menjadi kopi susu kopi. Sama bu ya, sama-sama aja bu ya. Intinya bu, kemurnian itu tatkala kita betul-betul menghilangkan harapan-harapan atau ekspektasi terhadap yang lain kecuali hanya kepada Allah. Makanya ini bu, poin penting bu. Mengapa ya Allah Ustaz kok jadi masalah? Kok seringkali ketika mulai pengen istiqomah tiba-tiba belok, pengen lurus tiba-tiba kok malah mundur, tiba-tiba kok berhenti. Ini bu, coba kita cross check. Yang pertama harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas bu, maka Allah mengatakan bu, tampaklah dalam diri kita adalah orang yang bersungguh-sungguh mengharapkan semuanya itu karena Allah. Dan saya mengharapkan rahmat Allah kok. Ibu, hati-hati loh bu, kalau ibu pakai tiung, maaf teman-teman gak mau lagi ngobrol sama ibu. Tapi lihat, Allah senang mana? Tuh, ditiung atau tidak? Gak apa-apa deh, teman jauhi saya, yang penting Allah merahmati saya, cinta sama saya. Ibu hati-hati loh bu, kalau ibu sudah mulai sering gini-gini, wah ibu, Masya Allah. Kadang banyak orang-orang sekitar kita bu, berat dalam istiqomah karena tidak enak sama teman. Ustaz, kalau pamit ngariung, Ustaz kalau nggak kumpul, nanti saya bakal dijauhin. Padahal kita tahu, setiap ngariung teh, pasti ayam yang diobrolkan. Kalau yang diomongin agama, asik, pahala. Tapi seringkali apa bu? Ya bu ya. Jadi yang kita kejar bukan manusia, bukan pandangan manusia bu. Luruskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang pertama bu, lillah. Yang kedua, unsur kedua bu, apa itu yang harus ada dalam istiqomah ini bu? Unsur yang kedua yaitu adalah billah. Pertama lillah karena Allah ya. Yang kedua billah dengan Allah. Maksudnya apa bu? Terus memohon pertolongan kepada Allah. Ibu kita bukan siapa-siapa tanpa Allah ibu. Benar atau betul? Benar atau betul? Hebatnya kita di hadapan tetangga, di hadapan orang-orang bu, di hadapan teman-teman kita, bukan karena hebatnya kita bu. Tampaknya mulia kita di hadapan tetangga kita bukan karena hebatnya kita, tapi hebatnya Allah. Bukankah orang dikatakan mulia, dikatakan hebat di depan orang-orang ketika ada dua kasih sayang Allah bu, yang Allah berikan kepadanya bu. Ada dua kebaikan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tampak hebat di depan orang lain. Apa yang pertama bu? Kebaikan Allah memberikan ilmunya kepada kita. Betul nggak bu? Seseorang tidak mungkin usahanya lancar kalau tanpa Allah kasih ilmunya. Seseorang tidak mungkin bisa jabatan tinggi kalau tanpa ilmunya. Sedangkan bisa jadi dokter kalau tanpa bukan karena hebatnya dosen Allah. Fotografer, saya punya adik ipar bu, Masya Allah, jadi fotografer handal bu. Ini bukan di masjid ya, boleh promo lah ya. Ibu bahkan sering ini bu, Oki, Ustazah Oki siapa? Ya Ustaz Oki ya. Itu nikahnya adik saya motret bu. Bahkan sering diundang sampai ke India, luar negeri, Korea bu, hanya untuk foto para wedding dan sebagainya bu ya. Intinya apa bu? Masya Allah. Dan kalau lihat dari ininya bu, adik ipar saya ini tidak pernah sekolah fotografi. Berawal dari megang kabel, ya, bagian kabelis ya bu ya. Kan kalau kita gitaris, memang kabelis bagian bawah kabel, lihat-lihat otodidak bu. Dan berapa banyak kasus terjadi orang yang mohon maaf belajar
dengan ininya tiba-tiba melenceng Bu. Betul apa benar? Bukan karena hebat diri tapi hebatnya Allah. Cukup gak ini aja Bu? Enggak. Yang pertama Allah kasih ilmu, yang kedua ini kebaikan yang lebih besar lagi, apa itu Bu? Allah tutup aib kita. Ibu, ada orang kaya rumahnya besar, anaknya berprestasi, tapi punten Bu, ketahuan bapak itu tukang zina. Kita hormati gak dia Bu? Tidak. Allah buka aibnya dia Bu, dia orangnya kasar. Gimana Bu? Kan dua perkara ini, betul gak Bu? Dia kaya raya, dermawan, tapi ketahuan Bu, Allah buka aibnya korupsi, koruptor. Seorang koruptor korupsi. Kita muliakan dia gak Bu? Banyak yang pertama Allah berikan, tapi yang kedua Allah buka. Itu di lapas suka miskin Bu. Ya. Jadi bukan karena hebatnya kita ini terkait dunia loh, apalagi terkait akhir. Kan ibadah itu terkaitnya akhirat, betul nggak Bu? Siapa kita merasa hebat tanpa Allah Bu? Ya. Nanti malam tahajud lah tanpa Allah. Pakai naon Bu? Pakai handphone. Jujur Bu, pernah nggak mengalami Bu? Alarm di setel jam 2 lebih saparapat 2.30 2.45 jam 3 di setel alarm Bu. Jam 2 bangun nggak? Bangun. Ngapain bangun? Matiin alarm, habis itu tidur lagi. Niat banget mustahil Bu. 2.15 bangun. Bangun ngapain? Matiin alarm, tidur. Sampai jam 3 tidur lagi Bu. Subhanallah. Merasa tanpa Allah, padahal Bu, bahkan hadirnya kita di sini karena Allah. Karena Allah. Benar atau betul? Ibu, jadi ini poin yang kedua Bu, billah. Ya, teruslah membersamai Allah Bu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalimat doa yang selalu kita baca sama Allah Bu, yang selalu kita minta sama Allah dalam Quran surah Al-Fatihah? Ya, ini ikrarnya kita Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Ibu, ini poin penting Ibu. Poin penting dalam ibadah selalu minta pertolongan Allah. Makanya mengapa Rasulullah SAW beres sholatnya Bu, mohon maaf, ini sunnah Nabi itu bukan alhamdulillah Bu. Saya sering kalau sholat berjamaah sebelah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah. Enggak ternyata Bu. Rasulullah SAW selepas sholat, kalimat zikir yang keluar dari lisannya itu bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah. Astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali Bu. Ulama menafsirkan mengapa sampai 3 kali diulangi Bu? Ini takut sekali di sholat tadi ada yang kurang. Tadi Bu mengatakan Bu ya, Allahu Akbar, tapi masih mikiran kemana-mana. Pernah nggak Bu seperti itu Bu? Allahu Akbar, bahkan nggak jarang hilangnya barang teh nggak jumpa di luar sholat. Pas sholat kunci motor, aduh ya Allah mana? Tinggal kunci motor lah. Cik atuh malah sholat salah geura. Amin. Biar ketemu kuncinya. Oh iya ya. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahu Akbar pas ruku. Ya Allah subhana rabbil azim. Eta di mana kunci motor? Terus deh, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, di jaket teh aya Allahu Akbar, Allahu sujud subhana rabbil a'la. Kunci motor. Oh, bayangin Bu. Nemunya pas sujud, benernya di tas nu hiji deui cenah. Ibu, ini masalah loh Ibu. Makanya penting dalam ibadah ya, perkara dunia aja kita butuh Allah, betul enggak Bu? Apalagi perkara akhir. Ibu, perkara dunia tanpa Allah, Allah kasih. Ya, orang-orang yang tidak beriman sama Allah Bu, ada nggak orang kaya? Ada? Ada nggak Bu? Mohon maaf, orang-orang yang tak beriman sama Allah tiba-tiba usahanya lancar.
Rumahnya besar, usahanya Allah kasih loh Bu. Makanya yang anehnya kalau ada orang yang sering tahajud, yang sering ngaji, yang sering taklim, kok dia iri ya sama orang seperti itu ya? Kok ragu sama Allah ya? Itu orang yang tidak sholat aja Allah kasih loh, apalagi sama. Hanya kita perasaannya selalu buruk sama Allah. Ya Allah, saya masuk taklim ya Allah sehari 3 kali. Nah usaha saya can lancar. Tetangga boro-boro taklim ya Allah. Sholat dia jarang, kok usahanya lancar. Apa terbesit dalam hatinya? Ya Allah, apakah saya harus taklim gitunya amel lancar? Jangan Ibu. Tapi yakin Ibu. Ya tadi kita bahas rahmatullah. Ini yang kita harapkan Bu. Ya Allah, seandainya dengan usaha seperti ini Kau merahmatiku, aku ridho, aku terima ya Allah. Daripada usahaku lancar tapi kau tidak. Tadi kita bahas Bu ya, keadaan yang membuat kita nyaman, membuat kita lupa kepada Allah. Ibu mohon maaf, ini Ibu hindari. Lebih baik kita memilih keadaan kita, mohon maaf, rumah kita banjir, ya, genteng kita bocor, mending anak kita mau sakit, tapi keadaan seperti ini membuat kita sering zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alusna mamunya kersae ingat Allah. Tapi sendiri ini cara Allah Bu, ya. Teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah, kedua billah Bu, hadirkan terus Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir Bu, unsur yang ketiga di poin penting dalam istiqomah, apa itu Bu? Fillah, berada di jalan Allah. Fillah. Pertama lillah, kedua billah, bersama Allah, minta pertolongan Allah maksudnya Bu. Yang terakhir fillah, artinya yaitu berada dalam jalan Allah. Karena Bu mohon maaf, ada orang di luar sana istiqomah tapi Allah nggak ridho samanya Bu. Casingnya kebaikan tapi Allah tidak ridho. Pilih mana Bu? Ya. Nah ini mau penting fillah. Kita coba buka Bu Quran surat Al-Fatihah. Nih, coba kita buka Bu ya, walaupun hafal. Baik, izin saya baca aja Bu ya, karena sudah hafal ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, artinya Allah berfirman, ini kan Bu ayat yang sering kita baca Bu ya, dan mohon maaf, tidak baca ini sholat tidak sah karena Al-Fatihah bagian dari rukun sholat. Ibu nggak baca doa iftitah boleh nggak Bu? Nggak baca doa iftitah? Boleh Bu ya. Ya Allahu Akbar kabira Allah mambait baini wa baina khotoya, boleh Bu. Kalau tadi Bu ya, saya bacakan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini Bu doa iftitah yang sering Nabi baca setiap sholat fardu. Doa yang tadi terakhir, ada Allahu Akbar kabira sama Allah mambait baini wa baina khotoya, itu doa di sholat sunnah. Baik Bu, ini boleh nggak kita baca Bu? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung Al-Fatihah boleh? Ya. Sampai waladdallin, amin. Ibu mau baca surah Al-Baqarah satu surat boleh nggak setelah itu? Boleh Bu? Boleh, kecuali pada sholat maghrib. Satu surat Bu, nggak boleh Bu, karena satu surat itu berapa juz Al-Baqarah? Coba berapa juz Bu Al-Baqarah teh? Bu, perhatikan. Al-Baqarah itu Bu, baik, 13
3,5, 3 lebih, hampir 4 juz Al-Baqarah. Ya, 1 juz kita kalau ngaji itu berapa jam? Berapa menit? 1 juz? 1 jam. Nah, mengapa saya katakan nggak boleh Bu? Karena bentuk sama isya pendek sama Bu ya. Waktunya pendek Bu ya. Tapi boleh nggak? Di waktu, silakan boleh Bu. Ibu baca Allahu Akbar, amin. Tiba-tiba baca An-Naba, boleh nggak Bu? Amma yatasaalun. 40 ayat boleh? Boleh. Sampai inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alim ruku yang lanjut Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa. Boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi boleh enggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Ya, awalnya mah ruas punya panjang gitu mulai. Ternyata saya boleh Bu. Tapi waladdallin amin Allahu Akbar. Rasulku boleh enggak? Rasulku boleh? Boleh. Nah, makanya enggak sah sholat kita kalau enggak baca Al-Fatihah. Berarti Bu minimal dalam satu hari ada 17 kali kita mengulang surat Al-Fatihah. Minimal Ibu. Karena sehari ada 17 rakaat. Nah, pertanyaannya Bu, tatkala kita mengucap kalimat Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tadi saya katakan Bu, unsur yang ketiga fillah, berada di jalan Allah. Pertanyaannya Bu, jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Ibu, pernah satu waktu Nabi SAW Bu berkumpul dengan para sahabat Bu menggunakan pedang. Beliau Bu maaf ya, dulu belum ada papan tulis. Tapi izin saya gambarkan seperti ini Bu. Beliau megang pedang, kemudian beliau menggaris lurus satu garis Bu seperti ini. Apa kata Nabi? Hadza sabili, inilah jalanku. Kata Nabi Bu. Kemudian Nabi menggaris samping-sampingnya seperti ini Bu. Banyak garis. Dan ini bukan jalanku. Ini jalan-jalan bisikan-bisikan setan yang akan membuat umatku menyimpang dari jalanku. Ya Bu ya, bisa luruskan Bu. Kenapa banyak orang yang kita merasa ini amalan yang sangat Allah cintai karena berbentuk ibadah casingnya, ternyata bukan fillah, bukan jalan Allah. Jalan Allah itu apa Bu? Lihat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa lanjutan ayatnya Bu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Pertanyaannya Bu, siapa mereka? Orang-orang yang Allah berikan nikmat Bu. Orang-orang yang beriman dan menjalankan perintahnya. Ayo, coba kita lihat Bu dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surat yang ke? Ayo, An-Nisa surat ke 4 ayat 69 dulu. Siapakah mereka orang-orang yang Allah beri kenikmatan Bu? Di sini Bu kita akan mengetahui Bu. Yang kita minta, ya Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah jalan lurus itu yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa mereka? Kita lihat Bu surat keempat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. An'ama Allah
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan kenikmatan oleh Allah sama seperti kenikmatan yang diberikan kepada para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ibu, lihat. Tatkala kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa mereka, Bu? Di kalimat pertamanya, Bu. Wa man yuti'illaha war rasul. Siapa yang menaati Allah dan ini, Bu, hakikat Shiratal Mustaqim yaitu jalan dalam proses taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Berarti tegas. Fillah yang ketiga, poin penting Ibu, tatkala kita pengen istiqomah, pastikan amalan yang kita ingin konsisten atau istiqomah dalam mengerjakannya adalah amalan-amalan sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah. Ustaz, tapi maaf, ini amalan sudah lama saya kenal. Dari ajengan ini Ustaz, kiai ini Ustaz, Ibu mohon maaf. Seandainya amalan tersebut sesuai sunnahnya Nabi, lakukan, Bu. Tapi jika tidak, hati-hati. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mengambil ketetapan di luar Allah dan Rasulnya, Bu, khususnya masalah ibadah. Allah katakan mereka orang sesat. Ya, Ibu merasa, Ustaz, tapi saya dengan amalan ini tenang hati saya. Ibu hati-hati. Ketenangan yang bukan dari Allah dan Rasulnya itu ketenangan yang semu. Yang semu, Ibu. Ya, contoh, Ibu, kita lihat agama lain di luar Islam, Bu. Kan di antara mereka ada yang dengan meditasi. Itu agama, Bu? Buddha. Apa yang mereka rasakan dengan meditasi, Bu? Tenang. Tapi pertanyaannya, apakah itu ketenangan sesungguhnya? Bukan. Bukan, Ibu. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana amalan-amalan yang selama ini ternyata kita istiqomah, ternyata tidak ada contoh dari Nabi atau sunnah Nabi, tinggalkan, Bu. Karena Allah mengatakan mereka sesat. Allah mengatakan, Bu, coba kita lihat dalam Quran surat 43 Az-Zukhruf pada ayat 36. Surat 43 ayat 36. 43 ayat 36. Punten, Bu, saya salah. 3336, Bu. Al-Ahzab, punten, bukan 43. Al-Ahzab surat 33. Astagfirullah, punten. 3336. Kalau yang tadi terkait Al-Qur'an, ya. Baik, surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Wa makana, halaman 423. 423 surat 33 Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu
ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminah, maksudnya Bu, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ya, nggak pantas nih kata Allah, Bu, seseorang hamba Allah yang ngaku dia beriman sama Allah, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketentuan. Ibu, ini saya luruskan, ketentuan di sini maksudnya perkara ibadah, akhirat Bu ya, perkara akhirat ya. Kalau akhirat contohnya Rasulullah, kalau dunia kalian lebih tahu, makanya kalau dalam usul fikih Bu, asal ibadah itu haram. Asal ibadah itu haram sampai hadirnya dalil, datangnya dalil. Ya. Baik itu contoh Rasulullah atau qaul, perkataan Rasulullah, kalau enggak ikrar, itu ketetapan dari Rasulullah. Bisa jadi ibadah. Tapi di luar ini Bu, ketika enggak ada dalil, tidak ada, hukumnya haram. Contohnya tidak ada, haram. Terkait akhirat. Tapi kalau terkait dunia, asal muamalah itu halal, boleh semuanya Bu, sampai datang dalil mengharamkan pengharamannya. Ya Bu, jangan di apa? Balik-balik Bu. Jadi asal ibadah itu haram. Semua ibadah Bu. Sholat haram, ngaji haram, umroh haji haram, sampai datang dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal muamalah teh berdagang, bertetangga, ibu ya, semua itu boleh sampai datang dalil pelarangannya. Contoh Bu, makan, semuanya boleh dimakan. Ketika datang yang haram dimakan itu daging babi. Ya, bentuk rambut semuanya boleh sampai datang buat laki-laki usia Bu, mohon maaf, potongan koza. Hati-hati Bu suaminya Bu ya, atau anaknya Bu yang suka bola cenderung seperti itu Bu, potongannya tipis, di sini ada garis 2, satu garis atau 3 garis. Ini nggak boleh Bu, dalilnya jelas. Seluruh minuman dibolehkan sampai datang yang memabukkan, khamar. Ya Bu ya, jadi kalau hablum minan nas Bu, muamalah itu seluruhnya dibolehkan sampai datang dalil larang. Ibu jangan sampai nanya, Ustaz, nah ibadah iya temenang nggak boleh. Emang ada dalil larangannya? Bukan dalil larangan Bu. Kalau ibadah itu dalil, contohnya ada atau enggak, bukan larangannya Bu. Kalau memang kita menunggu sampai dalil larangan terkait ibadah, Ibu mohon maaf, jangan kaget nanti kalau saya sholat zuhurnya 5 rakaat. Ustaz, nah 5 rakaat, emang ada dalil larangannya? Akan dibolehkan Bu. Mengapa 5 jadi nggak boleh? Karena Nabi mencontohkan cuma 4. Ustaz, abdi mah 4 rakaat tapi unggal rakaat hayang tahiyat. Kumaha? Emang ada dalil larangannya? Bukan dalil larangannya. Nabi mencontohkan 2 bahkan 4 rakaat keempat. Paham di sini Bu ya? Ya, paham di sini Bu? Nah, kecuali kalau hablum min muamalah itu mulai. Ya Bu ya, kadang mohon maaf nih, kita sering kali seperti itu Bu. Wah, iya kita menang nih zaman Nabi bukan, ini mah muamalah ini mah Ibu. Pun hayang haji umroh tuh menang naik pesawat, zaman Nabi pesawat, bukan itu. Tata caranya mulai ihram, mulai mikot, ikutin Nabi. Tapi kan Nabi mikot naik onta, naik onta enggak, kendaraan itu sebagai sarana. Paham sini Bu? Nggak bolehnya tuh Bu, tiba-tiba kain ihram laki-laki diubah warnanya. Nah, bisa jadi Bu. Paham sini Bu ya? Jadi kalau terkait ibadah akhirat Bu, itu sampai dalil dari Nabi. Seluruhnya nggak boleh sampai dalil. Contohnya, kalau muamalah sesama manusia, seluruhnya boleh sampai dalil larang. Ngobrol teh boleh, ngobrolkan batur rumah Ustaz, aya larangan. Ya Bu, Ibu, sunnah Nabi Bu, sunnah Nabi, ini larangan Nabi Bu. Iza kuntum salasan, kalau kalian bisa duduk bertiga, maka jangan ngobrol duaan, kata Nabi Bu. Lagi duduk bertiga nih Bu, ngobrol duaan, dia cuekin, jangan, kata Nabi. Ini akan menghadirkan fitnah. Ajak ngobrol bertiga. Ini makanya sampai sekarang sana, iya. Ya, contoh minum tangan kiri boleh nggak Bu?
Kenapa nggak boleh? Terus saya bisa minum. Nabi melarang. Makanlah kalian dengan tangan kanan kalian, jangan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Sampai-sampai Bu salah satu majelis ruqyah Bu pernah di ruqyah, kaget Bu para jamaah yang kesurupan itu seorang hafiz Quran. Hafiz Quran. Yang kita mengatakan kalau hafal 30 juz Al-Quran, maka murojaahnya minimal sehari itu 4 juz. Untuk kuat hafalannya Bu sehari 4 juz. Tapi ketika di ruqyah orang penasaran loh, kan dia ahli Quran loh ini, hafal Quran. Ketika peruqyahnya bertanya, mengapa kau bisa masuk ke dalamnya? Bagaimana cara masuk ke dalam tubuh seorang hafiz Quran ini? Apa jawabannya Bu? Aku bisa masuk, kesempatan masuk ke dalam tubuhnya ketika dia minum dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya Bu ketika makan tangan kiri, minum tangan kiri sedang nyuapan setan. Ustaz, adik itu mah halus makan bala-bala dan cengeng. Bala-bala tangan kanan, cengeng tangan kiri. Halus ya setan dah. Oh jangan ibu tetap tangan kanan. Walaupun dada tetap ibu mohon maaf. Tetap tangan kanan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz kalau gitu boleh dong khomer tangan kiri? Nggak boleh Bu, bukan masalah itu. Khomer larangan beda lagi misalnya. Ini nggak masalah Bu. Ya, muamalah seluruhnya dibolehkan sampai datang larangannya. Makanya Bu, maaf ya, ketika larangan tersebut bertolak belakang dengan budaya, itu kembali kekeluargaan dikedepankan. Contoh Bu, kalau di daerah saya Bu, orang Padang, saya kan asli Padang Ibu, menikah itu tidak boleh satu suku katanya. Jadi Padang itu ada suku Limau Panjang, Limau Singkit dan sebagainya istilahnya. Saya nggak paham karena saya besarnya di Bandung Bu. Alhamdulillah Allah anugerahkan saya istri orang Bandung ya. Jadi ketika nikah itu nggak boleh satu suku. Tapi kalau lihat dari syariat tidak masalah. Tapi tetap Bu, ini kekeluargaan bisa dikedepankan ya. Tapi kalau meninjau syariat ini diboleh, tidak boleh ya. Maka mana dikedepankan, syariat atau budaya? Syariat. Jangan sampai budaya jadi mengalahkan syariat. Nah, baik Bu, kata Allah dalam ayat ini surat 33-36, dan sungguh tidak pantas laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketentuan bagi mereka. Maksudnya terkait ibadah ini Bu, ya Bu, akhirat ya. Kata Allah Bu, ternyata ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia lebih memilih ketentuan di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Kata Allah A, kata Rasul A, kata dia kenapa lah cek Ustaz eta mah menang B. Paham di sini Bu? Paham? Akhirnya dia mengamalkan amalan ini. Kata Allah, tidak pantas ente ngaku iman sama Allah, ngaku iman sama Rasul, tapi Allah Rasul ngomong seperti ini, kau mengambil pilihan lain karena merasa dah ini mah ustadznya mah banyak jamaahnya, ustadz ini mah populer, dia punya pesantren. Ibu mohon maaf. Contoh Bu, yang lagi rame di Jawa nih Bu, anak kiai lagi rame, tahu ya kasusnya dia berbuat mesum terhadap santrinya. Kasusnya 2017 kalau tidak salah ini Bu. Karena bapaknya kiai menentang, menganggap anaknya itu benar dan sebagainya Bu. Subhanallah Bu. Dan namanya kiai juga manusia, nggak bisa jadi acuan Bu. Makanya dalam agama tegas, qala Allah, qala Rasul. Ini patokan kita Bu. Allah berkata, Allah kata Roh. Ini yang kita prioritaskan. Nggak pantas Bu bagi seorang laki-laki yang beriman dan Rasul juga, yang beriman pada Rasul juga, ketika Allah dan Rasulnya ngomong A, dia mengambil pilihan C, apalagi Z. Kenapa Bu? Kita lebih cenderungnya Bu memilih pilihan lain karena merasa itu lebih baik buat kita sendiri seperti itu Bu. Mencari dalil pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Subhanallah. Hati-hati Bu. Karena mohon maaf, dalam surah An-Najm tegas Bu, Nabi itu menyampaikan ngomong itu Bu bukan berdasarkan hawa nafsu. Apa yang Nabi sampaikan itu berdasarkan wahyu. Dan wahyu itu dari Allah. Nggak pernah Bu Nabi mengedepankan emosinya Bu. Nggak pernah Nabi mengedepankan hawa nafsu. Seluruhnya Bu pasti berdasarkan wahyu. Bahkan mohon maaf yang ngira belum sempat ramai Bu ya, tentang fitnah yang disampaikan kepada Nabi. Nabi itu pecinta anak kecil, menikahi Siti Aisyah di usia berapa? 9 tahun Bu, 9 tahun ini kelas 3 SD.
Fitnah ini disebar, padahal menikahnya Nabi itu bukan karena hawa nafsu, tapi perintah Allah. Apa hikmahnya Bu? Subhanallah Bu. Akhirnya kesini-sini kita mulai paham. Oh, ini toh alasan mengapa Nabi menikahi Siti Aisyah. Coba lihat Bu, ya, bab fikih wanita Bu. Kebanyakan urusan ranjang itu sumbernya berasal dari Aisyah. Istri-istri yang lain Nabi itu istrinya sudah tua. Namanya orang tua, ditanya lebih dalam lagi, sensitif Bu, malu. Aisyah terbuka. Ini alasannya Bu. Benar atau betul? Tapi kalau melihat kesetiaan Nabi, orangnya setia Bu. Nabi Bu tidak menikah lagi kecuali setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Setia Bu Nabi Bu. Tuh Bapak kupingkan tak tahu Bapak Bu mati. Intinya enggak Bu. Setelah meninggal Siti Khadijah kan Bu, baru mau menikah lagi. Nikah dengan 11 wanita, kemudian diceraikan 2. Intinya apa Bu? Bukan karena hawa nafsu, karena perintah Allah, dan ada hikmahnya, subhanallah. Nah, lihat Bu, di akhir ayat itu mengatakan wa may ya'sillaha war rasul. Wa may ya'sillaha war rasulahu, barang siapa yang durhaka, kata Allah Bu. Jadi orang yang mengambil ketentuan yang telah Allah tetapkan, tapi dia mengambil ketentuan yang lain karena merasa ketentuan Allah ini enggak berpihak kepadanya, karena merasa ketetapan Allah ini membuat dia tidak nyaman. Saya lebih nyaman kata kiai itu deh, ustadz itu deh, dan dia juga kiai. Padahal enggak Bu. Patokannya Allah dan Rasul. Kata Allah Bu, siapa yang durhaka terhadap Allah dan Rasulnya, yang dia lebih memilih ketetapan orang lain daripada ketetapan Allah dan Rasulnya, kata Allah Bu, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Subhanallah. Ibu, maaf, saya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Ini poin ketiga penting pula Bu. Fillah, istiqomahnya di dalam jalan Allah. Ini Bu, waspada Ibu, kata Nabi tadi Bu. Ini jalanku yang bisa menuntun ke surga. Yang lain bukan jalanku, tapi casingnya seperti Islami. Ibu, bahkan ada satu budaya yang dijaga dengan baik Bu. Ya, syariat Islam tapi ditambahin budaya Bu, akan dipertahankan. Salah satunya Bu, mohon maaf, sholat tarawih dengan kecepatan tinggi. Berapa menit deh? 23 rakaat 5 menit ya. Dulu 7, terus 6, sekarang 5 kalau tidak salah. Terakhir kalau tidak salah tahun ini Bu, sampai 5 menit. Ketika diwawancara oleh salah satu stasiun televisi, kata jawabnya Bu, ini budaya kami seperti ini. Ibu, mohon maaf, izin Bu ya, saya baca Al-Fatihah dengan kecepatan yang saya miliki Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa detik? Ini enggak kieu kita. Mungkin 20 atau 30 detik Bu, betul nggak? Itu Al-Fatihah unggul. Betul? Tadi 23 rakaat 5 menit. Mau Ibu bisa buka Bu di YouTube Bu, cek Bu ya. Tarawih cepat keluar kamu. Satu nafas lewatnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Sallallahu. Ibu, bukankah di antara rukun sholat tumaknina? Ini Bu. Tumaknina, apa artinya tumaknina? Tumaknina. Nah, tarafale tumaknina ya teh. Ibu tahu tumaknina? Pernah dengar tumaknina? Tahu artinya? Apa? Harus dengan tertib, nyaman, tertib. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tumaknina itu masdar Ibu. Artinya Yuk, di mana ketenangan Al-Fatihah satu rakaat, satu napas saya balik tegak. Dan biasanya Bu, ini adalah ustaz-ustaz yang seperti ini Bu, ustaz populer, ustaz favorit.
Ustaz favorit. Komo apalagi yang dibaca tadi kulhu. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. KHTT. Alhamdulillah. Pas bagian idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kalau memang yang memededuk itu terkait ayatnya kan tentang kiamat Bu ya. Surah Waqiah itu sampai 20 surah tentang kiamat. Bagus. Tapi dia tetap apa ya, ini panjang sih kenapa? Aduh Bu, bayangkan ya Bu. Di mana nilai tumakninah? Tumakninahnya. Ibu kalau sholat, maaf Bu, tumakninah bagian dari rukun. Ibu lagi dari rumah, tiba-tiba di masjid, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ibu di rumah, kira-kira Bu ke masjidna rusuh atau santai? Teu meunang dah Bu, cuma Ibu. Di tempat wudu Ibu ya, waladhdallin amin, lagi wudu Bu, bismillahirrahmanirrahim, berharap dan dibaca amma yatasaalun, 40 ayat panjang punya, ternyata qul huwallahu ahad. Beres wudu ke tempat sholatnya Bu, gimana Bu? Tenang atau rusuh? Kenapa kita rusuh? Bisi? Nah, ini Bu, padahal Nabi mengingatkan santai, tenang, jalan biasa Ibu. Nggak perlu, jangan takut sampai takut ketinggalan rokaat. Atau bahkan Ibu mohon maaf nih Bu, ini sebentar lagi azan zuhur ya, masakan udah dihidangkan misalnya Bu ya, misalnya Bu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, pilihan mana Bu? Makan sholat dulu. Berarti Ibu mau nomor 2 kan sholat dong. Makan sholat dulu. Bu, mohon maaf ya, sholat angkat tangan. Sholat dulu. Iya, yang makan. Oke. Baik Bu, izin saya sampaikan nih kata Nabi Bu. Ya, jika telah disiapkan hidangan makanan dan tiba-tiba dikumandang sholat Bu, maka selesaikan dulu makan tuh menang rusuh. Oh, nggak boleh kan? Harus tenang ya, kecuali Ibu tadi mohon maaf jam 10 sudah makan masih kenyang ya, atau lagi sahur, nggak masalah. Tapi kalau Ibu emang belum makan, sengaja dari pagi nggak makan, wah Bu Santi pasti enak masakannya nanti ini, sengaja nggak makan dari tadi malam, lapar Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bu? Jangan sampai Bu, mohon maaf Ustaz, kalau begitu sholatnya lain nomor 1 dong, jadi nomor 2. Ibu dari dulu teh sholatnya memang nomor 2 setelah syahadat. Tapi terkait ini mohon maaf, sholat tetap prioritas. Tapi mengapa Nabi memerintahkan kita makan dulu Bu? Biar jangan sampai pas lagi sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ternyata imamnya ala masjid-masjid itu Bu, alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, kebagian mulanya itu mohon maaf. Tetap yang dikejar adalah biar rumah nih. So kebayang kan Ibu lagi lapar, maksain sholat dulu, ternyata apa? Masakan si Ibu teh ternyata cuma buat 50 orang, jamaah 70 datang. Kumaha eta Bu? Tumanina mah Bu? Ya. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa belajar jamaah langsung kasih kode, cik atuh Ustaz lapar gitu. Ini Bu tujuannya, mengapa Nabi perintahkan makan dulu? Apa tujuannya? Biar habis makan tenang tumani, jangan sampai pas lagi makan mau kebagiannya mah tenang. Waladhdallin amin. Alhamdulillah terahir. Iza jaa nasrullahi wal fath. Alhamdulillah dulu ayat apa? Doa pertama Bu, berharap doa kedua pasti lebih pendek. Iza jadi akal munafiquna qalu, waduh ya Allah kebagian.
Ibu ini Bu, mohon maaf, Nabi maksudnya makan dulu tetap Bu, prioritasnya sholat sebenarnya. Bahkan kalau dalam keadaan ngantuk, nih Bu, Bu ya, lagi safar Bu, lagi sholat, lagi safar, habis nyetir panjang, lelah, azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Bu, sholat dulu atau tidur dulu? Tidur. Bukannya apa-apa, jangan sampai pas lagi sholat kadon. Mohon maaf, ini sunnahnya loh Bu. Jadi Islam pun memperhatikan ke arah sana ya. Masya Allah, Ibu ya. Jadi Ibu izin, kalau kita mengamalkan sunnah Ibu, demi Allah, sunnah Nabi itu menyatukan Ibu. Ya, kalau sunnahnya benar sesuai sunnah Nabi pasti menyatukan. Tapi perkara-perkara yang baru ini yang membuat akhirnya Islam itu mulai pecah. Datang ke daerah A, beres sholat kudu kieu. Datang ke daerah B, kudu kieu. Bu, kemarin dapat zikir yang terbaru Bu, kiriman Bu, tapi sudah saya hapus ya. Zikir yang dalam gerakan Bu, subhanallah, walhamdulillah, ayo, astagfirullahaladzim. Pertanyaannya kok seperti ini ya? Makanya kalau Nabi ada Bu, mungkin Nabi akan bertanya kepada kita Bu. Kalau mohon maaf ya, kalau saya mulai ketemu sama orang seperti itu Bu, saya pengen nanya, apakah kau dengan Nabi lebih tahu mana cara beragama Bu? Ketika kau menjawab, ya ini kan lebih baik, berarti seakan-akan kita lebih tahu daripada Nabi cara beragama. Padahal Bu, masih ingat ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang wukuf di padang Arafah Bu, surat Al-Maidah, surat ke setelah An-Nisa, sebelum Al-An'am, surat kelima ayat 3 di pertengahan ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu. Islam sudah sempurna. Ibu, makanya Bu, hati-hati Bu, perkataan Nabi ini Bu, tolong pastikan lagi Bu, ya, amalan yang ingin kita istiqomah di dalamnya Bu adalah betul-betul sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Seandainya Bu, kita merasa Ustaz ini betul nggak ada dalil, tapi merasa tenang, evaluasi diri Bu. Jangan sampai amalan ini ternyata mirip seperti amalan tadi Bu, agama lain dengan dia bertapa, semedi, tenang, tapi mohon maaf, yang betul-betul menenteramkan orang beriman itu ketika dia betul-betul senantiasa zikrullah di dalamnya. Dan tak mungkin sempurna zikrullah kita kalau tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala Bu, ini sebenarnya masih panjang Bu yang saya bahas, karena kita belum membahas Bu terkait kendala-kendala yang membuat kita tidak istiqomah atau enggak, kiat-kiatnya seperti apa. Izin kita akan lanjutkan di 2 minggu lagi Bu ya, insya Allah di tanggal 2. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi Bu ya, setelah tanggal 2. Mudah-mudahan bisa hadir dan nggak berubah Bu. Dan mohon doanya Bu, insya Allah tanggal 6-nya saya berangkat lagi Bu. Ada amanah membimbing umroh lagi. Mohon doa dari semuanya Bu. Jadi Rabu besok kita off dulu ya. Di awal Agustus tanggal 2 kita akan lanjutkan lagi Bu. Ini Bu ya, saya mau menyampaikan Bu kiat-kiat istiqomah seperti apa, atau enggak apa sih yang menjadi penguat biar kita menjadi hamba yang istiqomah. Adapun tadi Bu, 3 unsur tadi, lillah, billah, fillah. Lillah itu karena Allah, kita betul-betul memurnikan niat kita beribadah karena Allah. Yang kedua, billah, terus Bu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bu, untuk berdiri aja kita tidak mampu kalau kecuali tanpa dari Allah, ya. Untuk menggerakkan lisan aja nggak mampu kecuali karena Allah. Jadi minta terus pertolongan dari Allah. Yang ketiga tadi Bu, pastikan juga amalan yang kita lakukan ini fillah. Apa artinya fillah Bu? Berjalan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumbernya pasti Quran dan Sunnah. Ya Bu ya. Cekap Ibu ya. Mangga terakhir. Alhamdulillah saya cukupin dulu. Insya Allah kita jumpa lagi Bu ya. Sehat terus semuanya. Insya Allah kita jumpa di 2 pekan lagi. Terakhir kita berdoa bersama-sama Bu. Mari kita doakan. Mungkin di antara kita saat ini Bu ada yang sedang sakit ya, atau keluarganya yang sedang sakit, kerabatnya sedang sakit, kita doakan bersama-sama Bu. Mudah-mudahan yang sedang sakit, rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, dan mudah-mudahan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan juga mudah-mudahan bisa segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita yang sedang kena musibah, Bu, khususnya saudara-saudara kita yang kena tertimpa banjir kemarin, mudah-mudahan mereka betul-betul mendapatkan hikmah bahwasanya apa yang mereka rasakan ini, Bu, proses penggugur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, Bu, rasa resah, khawatir, gelisah, cemas yang dirasakan seorang mukmin hakikatnya penggugur dosa. Bahkan tertusuk duri aja penggugur dosa, apalagi kecemasan, kekhawatiran yang jauh lebih besar daripada itu. Maka berbahagialah, yakin sama Allah, Bu, tidak ada sesuatu musibah terjadi kecuali atas izin Allah. Dan mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran sehingga menjadi hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita semua yang diberikan kesehatan, ya, kelapangan rezeki, mudah-mudahan musibah yang tertimpa terhadap saudara-saudara kita ini, Bu, membuka pintu hati kita semua untuk mau mendermakan sebagian harta kita, Bu, apa yang kita miliki untuk menolong saudara-saudara kita. Karena saya sampaikan kemarin, Bu, ya, di sisi Lamping kemarin, Bu, ya, bahwasanya memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang Islam itu, kata Rasulullah, ini amalan yang sangat Allah cintai, ya. Kita semua pun menolong mereka semua, Bu, sehingga mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini bisa menjadi pemberat timbangan pahala di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat saudara-saudara kita, Bu, yang sudah meninggal dunia, kerabat kita, keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita, mudah-mudahan di alam barzahnya mereka semua dijauhkan dari siksa kubur. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan kita semua anak keturunannya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbanas azibil ba'sa, ya Allah ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tutup majlis kita pada saat ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kasih berdoa. Ya, teknis ahli ini. Dulu kesalahan bagian teknisi. Bagian gini-gini aja nyoba-nyoba.